Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya ingin memaparkan tentang RTL berbasis proyek di kota. Sebelum saya memaparkan materi ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini menjelang siang diberi kesempatan untuk bertemu di SD Roma, bertemu kembali, dan tak lupa juga kita salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga. Semoga kita menjadi pengikutnya hingga pada akhir zaman nanti. Amin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 3 Toman, Ibu Kusdiana, SPD SD, dan yang saya hormati seluruh staf Dewan Guru SDN 3 Toman. Mohon izin Bapak Ibu, di sini program PKG ini program kompetisi guru PJOK, ini khusus PJOK. Selama ini program ini berjalan dari Menteri Pendidikan sudah 8 minggu. Jadi minggu ini minggu terakhir, minggu ke-8. Jadi bukti video ini nanti dikirim melalui modul saya LSS dari pusat Jakarta. Bukti karya. Jadi bukti karya terakhir sudah selesai. Ini nanti diseleksi. Kalau lulus, insya Allah menjadi fasilitator untuk UBA. Untuk UBA ini ada guru PJOK yang mengikuti perkembangan kompetisi guru ini. Di UBA ada 18. Seluruh yang mengikuti di sukses itu waktu itu di gelombang 1 sampai gelombang 2 itu ada 210 guru PJOK. Jadi alhamdulillah untuk pelajaran ini banyak sekali yang pengalaman saya, pengalaman yang sangat berharga, yaitu materi pembelajaran yang ilmu-ilmu PJOK yang selama ini saya tidak tahu, yang sekarang mengikuti pelajaran yang berbasis materi program PJOK ini, PKG ini, alhamdulillah menjadi motivasi saya untuk mengajar lebih baik lagi dan lebih memodifikasikan permainan yang selama ini mungkin tadi anak-anak kurang aktif bergerak. Jadi sekarang insya Allah nanti ke depannya aktif bergerak untuk anak-anak peserta didik. Amin. Bapak Ibu, saya di sini ingin sama-sama belajar. Bapak Ibu pengen belajar, jadi bukan menggurui, bukan mengajar Bapak Ibu. Saya ini cuma memaparkan materi apa yang telah dikeluarkan oleh di modul LMS. Saya di ruang lingkup atau modul kami disuruh memaparkan video ini untuk mengupload untuk bukti karya kami. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Di sini ada saya mengambil SEM Bapak Ibu, mengambil SEM berbasis project ya Bapak Ibu. SEM ini support education model. Jadi SEM ini dia merangkup kompetensi seperti nanti ada turnamen, tapi turnamen ini berkaitan dengan guru PAI. Jadi kami itu mengaitkan guru PAI, seolah-olah kami itu bekerja sama untuk mengkolaborasi sama guru-guru yang ada di sekolah. Jadi guru olahraga itu berkaitan dengan guru PAI, dengan guru matematik, bekerja sama, perannya masing-masing. Jadi saya question. Jadi sekarang kami ini belajar sama-sama. Nanti di set ini perannya peserta didik, anak-anak itu berperan, bukan gurunya saja Bapak Ibu. Jadi anak peserta didik berperan aktif dalam mengikuti lomba. Perannya sebagai panitia nantinya, perannya sebagai pemain, perannya sebagai keamanan, nanti dibuat sebagus mungkin rencana tindak lanjut, nanti sebagus mungkin sebagus mungkin pokoknya Bapak Ibu anak-anak tersebut aktif bergerak. Nah, jadi di set ini tidak ada yang namanya diam atau anak-anak tadi itu beruntung atau menonton. Lanjut Bapak Ibu ya.
Nah, di sini Bapak Ibu ada pertanyaan pematik Bapak Ibu. Pertanyaan apa nih tematik? Pematik Bapak Ibu. Pematik. Pematik. Iya, baik. Nah, di sini ada pertanyaan pematik Bapak Ibu. Jadi pertanyaan pematik ini yang pertama saya ingin memaparkan pertanyaan dari Bapak Ibu atau sering-seringan lah intinya ya. Nah, pernahkah Bapak Ibu membayangkan dalam suatu proses pembelajaran siswa dapat memainkan berbagai perannya? Nah, selama ini guru-guru kan selama ini kita berkolaborasi dengan peserta didik, kita yang menjalankan sebagai panitia. Nah, sekarang perannya anak-anak memainkan permainan atau kelas 6 sama kelas 5 itu berperan sebagai panitia atau pemain. Jadi pemain ini pemain bisa menjadi panitia. Jadi kompetisi nanti dibuat sebagus mungkin, seindah mungkin dari anak-anak minat bermainnya atau yang menyenangkan atau minat cara belajar siswa dalam permainan tersebut dapat mengakses permainan yang sangat kreatif dan positif. Jadi peran tersebut sangat berguna untuk anak-anak untuk kedepannya. Kira-kira pernahkah Bapak Ibu membayangkan dalam suatu proses pelajaran siswa dapat memainkan berbagai peran? Pernahkah Bapak Ibu? Tidak pernah Bapak Ibu. Nah, nanti di set ini nanti ada peran anak-anak siswa masing-masing. Yang kedua, selama Bapak Ibu mengajar, menjumpai siswa yang menyukai olahraga, namun tidak bisa, sehingga siswa lebih suka menonton. Benar nggak Bapak Ibu? Nah di sini siswa terkadang hobi di olahraga, ingin berolahraga, tapi siswanya menonton, jadi dia tidak aktif dalam bergerak. Jadi di sana kan macam-macam karakter anak masing-masing tersebut, ada yang aktif bergerak, ada yang emang diam atau melamun. Jadi ibaratnya menonton. Terus Bapak Ibu lanjut ya. Nah, di sini saya akan menerangkan sport education model, jadi SEM. Di sini saya mengambil materi SEM. SEM ini berkompetisi, ya, kompetisi yang dijelaskan oleh saya tadi awal. Jadi sport education ini merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik, menarik serta membangun siswa menjadi individu yang kreatif, sehat jasmani dan rohani. Nah, di sini saya jelaskan dulu Bapak Ibu pendekatan holistik. Jadi kita itu butuh pendekatan terhadap anak. Ya, anak itu tidak takut atau dalam olahraga tadi merasa senang, merasa gembira. Jadi kita butuh pendekatan dulu untuk membangun jasmani dan rohani kepada peserta didik. Jadi sport education model ini bisa menekankan pentingnya berbagi peran. Nah, yang di set tadi Bapak Ibu di kompetisi. Jadi sebagai pelatih, pemain, wasit, pencatat pertandingan. Nah, jadi mereka yang mereka yang berkompeten, mereka yang memang menjalankan semua tugas tersebut. Bukan kita Bapak Ibu. Dulu biasanya kan kita yang jadi panitia, jadi wasit pas 17 Agustus kan. Nah, sekarang di SEM ini anak-anak yang terlibat, jadi berkolaborasi sama anak-anak yang berperan. Nah, di pertandingan ini mungkin ada dari supporter. Nah, ini menariknya di SEM ini Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu. Latar belakang. Nah, latar belakang ini konsep pendidikan ya, KHD, mendidik dan mengajar adalah proses kemanusiaan dan memanusiakan manusia, ya, humanistik Bapak Ibu. Jadi sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Nah, di sini ada undang-undangnya Bapak Ibu. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bugar. Jadi adalah kemampuan tubuh
untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat, tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang. Jadi di sini ada minat berolahraga mungkin di sekolah saya sangat tinggi. Nah, di sekolah kita ini minat olahraganya, antusiasnya alhamdulillah sangat tinggi. Untuk itu tentunya merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah kita, ya, untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia. Nah, di sini ada ini ya Bapak Ibu, ada tujuan program ya. Nah, tujuan program ini contohnya membangun kepemimpinan murid, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid sehat, fisik, jiwa, dan sehat sosial. Jadi membuat siswa aktif, terlibat dalam proses pembelajaran, meningkatkan pengetahuan tentang olahraga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Karakter building profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada penjelasannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya, membangun kepemimpinan murid Bapak Ibu. Jadi, murid itu menyampaikan pendapat, menentukan pilihan, ada dasar kepemilikan terhadap sekolahnya. Dia harus merasa bertanggung jawab terhadap sekolahnya. Nah, yang kedua itu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Nah, jadi mendukung pertumbuhan anak berolahraga. Jadi capaian sehat jasmani dan rohani. Jadi anak-anak tersebut harus didukung potensinya atau mendukung bakatnya. Itu ada di ada terkait dengan yang menyenangkan pengalaman belajar. Jadi mungkin anak-anak tadi itu pengalaman belajarnya atau tidak, ibaratnya itu kan ada potensi atletik atau sepak bola. Jadi di sini potensi ya capaian sehat jasmani yang penting anak-anak itu bukan jasmani, anak-anak kesehatan rohani itu harus dikembangkan terhadap gerak anak. Kalau anak kaya akan gerak, insya Allah anak-anak tetap bugar dan sehat. Jadi yang ketiga, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Jadi guru itu berperan sebagai fasilitator. Jadi guru itu berperan sebagai fasilitator untuk dalam aktivitas gerak anak. Jadi anak itu untuk jadi pengawasan. Jadi kita itu mengawasi anak-anak bergerak aktif atau tidak. Contoh, kita aja tiap pagi nyuruh anak mengambil sampah. Jadi anak itu bergerak itu. Jadi tiap pagi anak bergerak, aktif bergerak. Nah, itulah ibarat kebugaran Bapak Ibu. Jadi mulai yang cultural bonding profil ini belajar Pancasila itu ada. Nah, yang bawah itu masalah ada Bapak Ibu ya. Nilai-nilai profil Pancasila itu ada di buku itu. Di buku pelajaran kita itu masing-masing ya. Pasti ada itu. Bentuk budi pekerti. Nah, itu setiap anak-anak itu nilai-nilai bahwa Pancasilanya seperti budi pekerti atau pelajaran ini ada adabnya, sopan santun terhadap guru masing-masing, terhadap guru buat kepala sekolah atau staf dewan guru lah intinya kan. Nah, jadi adab pas waktu pagi-pagi saling tangan gurunya atau pembicaraan dengan tutur kata yang lembut, sopan santun. Nah, itu tentang control body profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, nanti sebelum tutup program dan mitra kita speaking dulu biar lebih fokus lagi. Kalau saya sebut pagi, tepuknya 1 kali Bapak Ibu. Nah, kalau saya sebut malam, tepuknya 2 kali. Kalau saya sebut malam, kalau saya siang 2 kali. Kalau malam, nggak usah tepuk, diam saja. Oke Bapak Ibu, siap? Pagi 1 kali, siang 2 kali, malam diam. Oke. Kalau malam dia salah apa? Enggak salah. Oke. Tepuk siang 2 kali. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Mantap. Lebih fokus ya Bapak Ibu, mantap fokusnya. Jadi lanjut Bapak Ibu ya.
Langsung lanjut ke struktur program dan mitra. Jadi, nah kegiatan ini Bapak Ibu dapat dilaksanakan oleh semua jenjang. Jadi saya sebagai guru videocast di SEM ini Bapak Ibu mengambil kelas 6. Apabila tidak ada kelas 6 nanti mungkin ada yang sakit atau apa ya, tidak semua peran tadi itu tidak siap, nanti bisa digantikan di kelas 4 atau kelas 5. Besar kemungkinan, gitu kan? Tidak berlanjut. Jadi maka dianggap perlu melibatkan kelas bawah Bapak Ibu. Jadi bukan kelas tinggi saja, kelas bawah bisa juga. Minimal mereka berpengalaman ya, untuk memperkuat kemampuan gerak dasar fundamental movement. Jadi di sini ya Bapak Ibu, kelas atas itu sangat penting. Kalau kita beranjak kelas bawah, pasti dia main-main kelas 1, 2, 3. Jadi belum ke situ Bapak Ibu. Psikomotoriknya belum berkembang, tapi belum ke SEM. Jadi kelas 6, kelas 4 dan kelas 5. Dalam beberapa kegiatan mereka bisa dilibatkan sebagai juri. Jadi mengkondisikan fasilitas tempat. Jadi yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu ya. Jadi seperti biasa program mingguan kita senam masal hari Sabtu. Kita biasa senam di hari Sabtu Bapak Ibu ya. Sebagai bagian pembiasaan positif yang sudah ada. Jadi kegiatan yang paling positif di hari Sabtu itu senam. Kalau program tengah tahun atau tahunan itu festival olahraga sport day. Biasa kalau bermain anak-anak main voli, main sepak bola, main apa aja yang penting dia bukan Bapak Ibu waktu gerak. Lalu Bapak Ibu ya, nah di sini ada rangkaian kapasitas yang dimiliki di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, modal manusia itu saya jelaskan lagi, itu kepala sekolah, guru, siswa, warga sekolah, orang tua atau wali siswa, dan komite sekolah. Nah, kita berkolaborasi sama komite juga ya Bapak Ibu, wali siswa atau komite sekolah. Jadi mungkin ada masukan dari wali murid atau komite, kita tampung Bapak Ibu, nggak apa-apa. Karena di kompetisi model SEM ini kita mengambil yang memang kreatif, memang yang bagus pendapat-pendapat dari masing-masing dari wali kelas atau orang tua atau komite sekolah. Untuk modal fisik, sarana prasarana itu ada nantinya kita pakai sound karena itu berkaitan dengan durupai. Durupai kita itu kan ada ada 3. Jadi nanti dipilih 1 atau 2 aja yang mengikuti perannya masing-masing. Nah, di sini kita menggunakan sound system, mikrofon, dan podium. Nah, podium ini untuk juaranya, ada juara 1, juara 2, juara 3. Jadi menunggu program di lapangan luas. Nah, jadi kita nanti programnya di lapangan Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu modal fisik. Kalau modal finansialnya itu menganggarkan dana BOS. Jadi dana BOS ya, di sekolah ini kan ada dana BOS. Jadi untuk fasilitasnya, untuk pengadaan alat. Jadi kita ini di model SEM ini Bapak Ibu, kita berkaitan di model SEM ini bagaimana caranya menggunakan alat seadanya. Biasanya kan ada kun kan dari sekolah atau kun dari bantuan. Nah sekarang kun itu dibuat dari kardus, dari pembatas dari aqua, medalinya dari tali atau kardus. Peralatan untuk menulis huruf hijaiyah itu dari pena kertas. Jadi kita pakai yang memang kreatif. Memang peran siswa tadi itu aktif dalam menggunakan pembelajaran tersebut. Jadi bagaimana anak tadi aktif kreatif untuk melakukan apa yang dilaksanakan untuk kompetensi di STEM ini. Modal sosial. Nah, modal sosial ini kita harus kerjasama Bapak Ibu. Kerjasama dan dukungan warga sekolah, kolaborasi kerjasama dengan gotong royong warga sekolah. Jadi satu kali lagi saya tegaskan Bapak Ibu, kalau saya sendiri tidak mungkin. Jadi saya perlu berkolaborasi sama Bapak Ibu. Tidak akan sukses berjalannya acara kalau saya sendiri tanpa Bapak Ibu sekalian. Jadi perannya Bapak Ibu sangat dibutuhkan oleh saya, termasuk saya guru videoka. Jadi modal lingkungan itu fasilitas kesehatan itu ada puskesmas dan UKS. Kita ada UKS,
puskesmas di lingkungan ada di kelurahan Babak. Ini Bapak Ibu ya. Nah, rencana evaluasi di sini ada evaluasinya Bapak Ibu ya. Evaluasi program dilaksanakan secara berkala, jadi per 6 bulan, 6 bulan sekali. Jadi program ini dilaksanakan 6 bulan sekali, satu semester, jadi semester 2 dilaksanakan lagi. Itu program teknik evaluasi. Evaluasi dapat berupa penyebaran survei yang memuat refleksi dan umpan balik atau wawancara langsung. Jadi teknik evaluasi ini dapat menyebabkan refleksi umpan balik terhadap Bapak Ibu ke saya. Jadi perannya anak-anak bagaimana nanti berbalik ke Bapak Ibu, saling berkolaborasi, saling saya. Jadi kemungkinan tantangan. Nah di sini kalau tantangan, kalau yang saya lihat Bapak Ibu, kita kalau di sini kan musim kemarau Bapak Ibu, yang semester 1 ya. Jadi mungkin cuaca saat terjadinya cuaca buruk mungkin ditunda seperti itu. Kegiatan sekolah metro, nah nanti mungkin ada berkelahi, anak-anak berkelahi, bagaimana mengatasi anak-anak tersebut. Mungkin ada peralatan yang rusak, sistem segala macam. Nah itu bisa kita digantikan hari apa untuk persiapan kompetisi set ini Bapak Ibu. Tim plan, nah tim plan ini Bapak Ibu ya. Tim plan ini melakukan ekel sambil mengutip sampah. Nah yang saya jelaskan tadi, anak-anak ya mengolah sampah itu termasuk dari tim plan. Kabu itu senam bersama termasuk ekstrakurikuler PJOK. Kegiatan bulanan, full game atau permainan tradisional. Itu salah, bukan hari Kabu, Bapak Ibu. Salah ketik aku. Hari Sabtu. Jadi kegiatan tahunan seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu, saya mau pantun dulu sebentar. Beli kain buat kebaya. Kebaya merah, hadiah pacar. Cukup sekian presentasi RTL saya. Semoga acara berjalan dengan lancar. Mohon maaf Bapak Ibu, itulah presentasi dari RTL PJOK PKK saya. Kalau ada kata-kata, saya mohon maaf ya. Pada Allah saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri salam, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu dari apa yang dipresentasikan oleh saya. Silakan untuk mewakili 1 guru atau 2 guru. Cukup? Oke, alhamdulillah ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.